الشكر علينا. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi kita semua insyaallah jalan menuju surganya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang sedang dimudahkan jalan menuju surganya. Dan kita pun berharap agar Allah melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di malam hari yang berbarakah ini, izinkan kami kembali memberikan faidah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, yang masih berkenaan dengan Kitabus Shalah dari kitab Sahih Fiqhi As-Sunnah karya Syekh Abu Malik hafizahullah. Yang mana jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekedar mengingatkan bahwa kita masih di bulan haram. Bulan apa ini, Pak? Bulan Rajab, yang Allah subhanahu wa ta'ala melarang keras kita semua untuk mengerjakan kemaksiatan di bulan ini. Fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menjahati diri-diri kalian di 4 bulan haram, yakni tidak boleh bermaksiat. Maksiat tidak boleh dilakukan di setiap bulan, namun untuk di bulan haram termasuk Rajab, kemaksiatan dosa-dosanya akan dilipat gandakan, sebagaimana ketaatan pahalanya juga akan dilipat gandakan. Termasuk insyaallah pahala menuntut ilmu yang kita kerjakan di malam hari ini pun berlipat-lipat ganda insyaallah. Maka perbarui niat-niat kita, perbarui semangat kita dan kesungguhan kita untuk menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai hamba-hamba yang dispesialkan, dianugerahkan pemahaman yang baik dalam masalah ilmu agama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan seputar al-iqamah, iqamat, yang mana pertemuan sebelumnya telah kami bacakan di antara hal-hal atau himbauan-himbauan bagi para muadzin, terkhusus bagi orang-orang yang bertugas sebagai muadzin maupun kita semua yang bukan muadzin, namun suatu hari atau suatu waktu kita mungkin akan menjadi muadzin dadakan atau resmi dan lain-lain, dan sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang himbauan-himbauan tersebut. Kita masuk kepada pembahasan seputar al-iqamah atau iqamat. Apa itu iqamat? Kemudian bagaimana kalimat-kalimat yang dikumandangkan dalam iqamat. Yang kami akan bacakan ada 2 riwayat dalam masalah ini. Kemudian juga pembahasan seputar apakah yang mengumandangkan adzan maka dia juga yang harus mengumandangkan iqamat. Kemudian apakah kita harus menjawab kalimat-kalimat yang diucapkan oleh muadzin ketika iqamat sebagaimana kalimat-kalimat ketika adzan. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang kapan hendaknya muadzin mengumandangkan iqamat, dan yang selanjutnya kapan kita selaku makmum untuk berdiri ketika iqamat. Apakah ketika di awal atau ketika melihat imam atau ketika selesai iqamat, atau seperti apa, kita akan kaji dalam beberapa menit ke depan. Yang pertama jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang definisi iqamat. Iqamat adalah al-i'lam, pengumuman, bil qiyam ila shalah, pengumuman akan ditegakkannya salat, atau pengumuman bahwa salat akan ditegakkan. Berbeda dengan adzan. Berbeda dengan adzan. Kalau adzan pengumuman masuknya waktu salat, adapun iqamat pengumuman akan ditegakkannya salat. Maka lebih spesifik, lebih khusus, iqamat ini adalah info buat jamaah yang sudah di masjid. Oleh karenanya sebagian ulama kontemporer menganjurkan iqamat cukup langsung dikumandangkan tanpa pengeras suara, meskipun boleh dengan pengeras suara, karena membantu kaum muslimin yang sedang di luar yang mengira bahwasanya waktu iqamatnya masih lama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana adzan yang merupakan pengumuman masuknya waktu salat dengan lafaz-lafaz tertentu, iqamat pun demikian. Iqamat adalah pengumuman akan ditegakkannya salat dengan lafaz-lafaz khusus atau lafaz-lafaz tertentu.
Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sifatul iqamah, sifat atau cara iqamat. Ya, sifat atau ciri-ciri atau cara atau kalimat-kalimat yang dikumandangkan ketika iqamat. Ada beberapa riwayat, namun dalam kitab yang kami jadikan sebagai referensi ada dua riwayat tentang iqamat, yang satu dengan 11 kalimat dan yang kedua dengan 17 kalimat. Yang 11 kalimat maksudnya yang sebagaimana kita dengar ya dalam sholat 5 waktu, lafaz Allahu Akbar sudah 2, asyhadu an la ilaha illallah 3, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 4, hayya 'alas shalah 5, hayya 'alal falah 6, qad qamatis shalah 7, qad qamatis shalah 8, Allahu Akbar 9, Allahu Akbar 10, La ilaha illallah 11. Ini lafaz yang masyhur yang juga diajarkan oleh Nabi SAW atau ditetapkan oleh Nabi SAW dari mimpinya Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdi Rabbih. Dan Nabi perintahkan agar diajarkan, ditalqinkan ke Bilal selaku muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalimat Allahu Akbar 2 kalimat. Namun ini yang disebut dengan mengganjilkan iqamat. Ya, dalam hadis dinyatakan bahwa iqamat itu diganjilkan. Maksud daripada diganjilkan adalah kalimat-kalimat syahadat dan lain-lain diucapkan sekali. Adapun Allahu Akbar bukan juga 1 kali, tapi maksudnya ganjil adalah yang biasa ketika adzan Allahu Akbarnya 4 kali, ketika iqamat dibaca hanya berapa kali? 2 kali. Jadi maksudnya ganjil demikian. Hadisnya lafadznya ganjil, tapi prakteknya dan juga kabar dari Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdi Rabbih yang beliau saksikan dalam mimpi beliau yang ditakrir, yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Maksudnya ganjil adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbarnya tetap 2 kali. Kemudian cara yang kedua ada 17 kalimat. Ya, 17 kalimat. Bagaimana perincian 17 kalimat? Allahu Akbarnya seperti adzan 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4. Kemudian syahadatnya juga 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seperti adzan. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, persis seperti adzan, 17 kalimat. Ya, yang mana jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini azannya sahabat yang mulia Abu Mahdzurah, ya, yang dipilih oleh Nabi sebagai muadzin Makkah. Yang sebagian ulama mengatakan bahwa ini azannya mazhab Syafi'i. Ya, namun di Indonesia sendiri biasa dipraktekkan azannya Bilal dan iqamatnya Bilal. Ya, jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau sekiranya misalkan kita dalam sebuah wilayah atau negara, ya, tiba-tiba mengumandangkan iqamatnya seperti azan, lafadznya 17 kalimat juga, kita nggak perlu kaget, karena memang ada redaksi yang beragam dalam jumlah kalimat-kalimat dalam iqamat. Ini menambah pengetahuan kita. Tayyib. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekiranya suatu salat berjamaah tidak ditegakkan dengan iqamat, maka tidak berpengaruh kepada keabsahan sholat berjamaahnya. Sekiranya misalkan muadzinnya tidak mengumandangkan iqamat atau lupa-lupaan dalam kalimat-kalimatnya,
Yang belum lama viral ya video lupanya iqamat muadzin Masjid Nabawi. Ya karena muadzin juga manusia, pernah lupa. Meskipun sangat profesional, ya akademiknya minimal doktoral, tapi yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Ya, jadi ketika ternyata iqamatnya lupa-lupaan dan viral, sempat viral, tapi tidak mengapa, menunjukkan bahwa kesalahan terjadi kepada siapapun, tidak ada yang maksum, tidak ada yang bebas dari kesalahan. Namun mungkin sebagian akan mempertanyakan tentang status keabsahan sholat berjamaahnya, maka iqamat yang salah-salahan tidak berpengaruh kepada keabsahan sholat berjamaah, karena untuk sholat berjamaah dianggap sah atau tidak berpengaruh kepada syarat sahnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan pembatal-pembatalnya. Tayyib. Itulah dia ma'asyiral muslimin definisi iqamat dan dua macam atau dua jenis iqamat. Yang pertama dengan 11 kalimat dan yang kedua dengan 17 kalimat. Berikutnya adalah apakah orang yang mengumandangkan adzan harus juga mengumandangkan iqamat. Al-aula an yuqima man adzana. Lebih utama yang mengumandangkan adzan untuk mengumandangkan iqamat juga lebih utama kalau bisa. Dan sekarang, zaman sekarang rata-rata yang muadzin tugasnya muqim juga. Muqim itu artinya mengumandangkan iqamat. Ya, jadi satu orang telah diamanahkan menjadi muadzin, maka dia juga yang mengumandangkan iqamat. Lianna Bilalan, karena Bilal ibnu Rabah radhiyallahu taala anhu kana yatawalla al-adzan wal iqamah. Karena Bilal dulu muadzinnya Nabi SAW, beliau juga diamanahkan untuk mengumandangkan adzan dan iqamat. Ya, beliau memegang jabatan atau amanah adzan dan iqamat. Wa ila hadza dhahaba aktsaru ahli ilm. Dan ini banyak para ulama berpendapat demikian. Walau adzana rajulun wa aqama akhar fahuwa jaiz. Kalau sekiranya yang mengumandangkan iqamat adalah orang lain, bukan dia yang mengumandangkan adzan, maka hal ini jaiz, boleh, gak masalah. Ya, kadang-kadang mungkin muadzinnya sedang ada uzur, setelah mengumandangkan adzan kemudian ke kamar mandi. Setelah tiba waktu iqamat, imam sudah datang, tidak ada muadzinnya, yang lain boleh kumandangkan iqamat. Bahkan andai sekiranya yang mengumandangkan iqamat adalah si imamnya sendiri misalkan, pun tidak masalah, tidak berpengaruh sama sekali ke keabsahan sholatnya. Kemudian ada hadis dari sahabat yang berasal dari kabilah As-Sada atau As-Sudai, yang mana jemaah sekalian ada lafaz hadis dari Nabi SAW yang memerintahkan sahabat As-Sudai ini untuk mengumandangkan iqamat, karena dia juga yang mengumandangkan adzan. Redaksinya yuqimu akhus sada fa innamal adzana fa huwa yuqim. Ketika waktu itu di sebuah salat atau suatu salat jemaah sekalian, kemudian sahabat dari kabilah As-Sada ini atau As-Suda ini mengumandangkan adzan. Kemudian ketika datang waktu iqamat, Bilal ingin iqamat. Lalu Nabi SAW mengarahkan hendaknya yang mengumandangkan iqamat As-Sudai juga, karena dia yang adzan tadi, maka dia juga yang harus iqamat, kata Nabi SAW. Lalu Nabi melanjutkan, karena barang siapa yang mengumandangkan adzan, maka hendaknya dia juga yang mengumandangkan iqamat. Namun hadisnya dhaif, lemah. Ya, hadisnya tidak sahih. Sehingga jemaah sekalian, boleh bagi seseorang untuk mengumandangkan adzan dan yang mengumandangkan iqamatnya orang lain, tidak masalah. Kesimpulannya tidak masalah. Bahkan sekiranya misalkan jemaah sekalian kasusnya, dan ini di musola-musola wilayah atau negara kita sering terjadi, dia juga yang adzan, dia juga yang iqamat, dia juga yang imam. Ya, dalam beberapa kondisi dia juga yang makmum, nggak ada jamaahnya. Karena di Indonesia itu kalau tidak berlebihan, saya katakan
setiap gang ada musola. Ya bahkan gak berlebihan juga kita katakan di satu gang ada 2 musola, sehingga kehabisan jamaah. Ya kadang-kadang kalau dipaksakan ya paling mungkin cuma 3 orang, 4 orang. Walaupun ya memang sekarang alhamdulillah sudah makin banyak kaum muslimin. Kalau dulu mungkin kejadian jamaah cuma 1, cuma 2 karena ya mungkin belum banyak orang. Sekarang sudah banyak. Yang anak-anak kecilnya sudah pada dewasa, sudah pada ke masjid, ke musola, jadi mulai ramai. Nah kalau sekiranya kasusnya demikian, jadi seperti masjid pribadi, ya karena mungkin wakaf keluarga pribadinya, sehingga dia juga yang adzan, dia juga yang iqamat, dan dia belum berani menunjuk orang lain untuk menjadi imam sembarangan, karena kan nggak boleh menunjuk sembarangan, nggak mesti berjubah berpeci pasti bisa jadi imam, belum tentu. Meskipun memang sudah pernah pesantren atau sudah punya hafalan, jadi imam dadakan itu jemaah sekalian bikin nervous. Apa tuh nervous tuh? Grogi, demam panggung ya. Al-Fatihah aja bisa salah. Itu hal yang wajar karena menjadi imam itu memimpin sholat banyak orang. Pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah, maka grogi itu hal yang biasa. Nah kita selaku makmum, selaku netizen kadang-kadang cuma bisa komen gitu aja salah ya. Padahal ternyata tidak mudah menjadi imam. Tayyib. Kesimpulannya ya boleh berbeda orang antara yang mengumandangkan adzan dengan yang mengumandangkan iqamat. Baik, selanjutnya apakah kita dianjurkan menjawab iqamat sebagaimana menjawab adzan? Memang ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang status iqamat. Ada yang mengatakan iqamat itu adzan juga, karena Rasulullah SAW menyebut iqamat dengan adzan. Ya sebagaimana dalam beberapa hadis kata Nabi SAW, baina kulli adzanaini salatun. Antara setiap 2 adzan ada salat, yakni salat sunnah. Di setiap 2 adzan ada sholat sunnah. Dalam riwayat yang lain, setiap 2 adzan ada doa yang mustajab. Antara 2 adzan, apa maksud 2 adzan di sini? Adzan dan iqamat. Nabi SAW menyebut iqamat dengan adzan. Ya maka karena Nabi menyebut iqamat dengan adzan, maka masuk dalam keumuman sabda Nabi SAW, idza sami'tumun nida, apabila kalian mendengar panggilan, seruan, pengumuman. Ini pengumuman dalam sholat, yaitu apa? Adzan dan iqamat, kata sebagian ulama. Apabila kalian mendengar panggilan atau seruan atau pengumuman, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh siapa? Muadzin. Sebagaimana muadzin mengumandangkan azan, kita ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mengumandangkan iqamat juga kita ikuti. Ya kita dianjurkan untuk mengikuti perkataannya muadzin persis apa yang diucapkan, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah kita ucapkan apa? Apa jemaah? La haula wala quwwata illa billah. Hanya itu yang berbeda, selebihnya tidak. Ya as-salatu khairum minan naum sama, as-salatu khairum minan naum. Qad qamatis shalah juga sama, qad qamatis shalah. Nah jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa iqamat itu azan juga, makanya dianjurkan untuk dijawab. Konsekuensi selanjutnya setelah mendengar iqamat dikumandangkan, berarti kita mengucapkan doa setelah azan. Ya karena iqamat azan juga. Apa doa setelah azan jemaah? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Sampai situ hadis yang sahihnya. Berarti setelah mengumandangkan iqamat baca seperti itu juga menurut pendapat sebagian ulama.
Menurut pendapat yang lain mengatakan bahwasanya iqamat berbeda dengan adzan. Ya memang persamaannya sama-sama info, sama-sama pengumuman. Tapi bedanya adzan itu pengumuman masuknya waktu sholat. Waktu sholat telah tiba, hendaknya siap-siap. Yang masih di rumah siap-siap. Yang belum mandi wajib, mandi wajib. Yang belum wudu, wudu. Yang sedang di perjalanan, teruskan perjalanannya menuju masjid, agak dipercepat tapi tidak tergesa-gesa. Yakni adanya azan sebagai info untuk persiapan. Sedangkan iqamat adalah pengumuman bahwa sholat akan ditegakkan. Artinya bukan lagi waktunya persiapan. Maka sebagian orang gedebak-gedebuknya ketika iqamat. Ini salah. Harusnya mulai panik persiapannya ketika azan. Oleh karenanya dianjurkan sebelum azan sudah siap-siap. Ketika tiba waktu adzan atau dikumandangkan adzan, segera siap-siap. Dan iqamat udah bukan waktunya persiapan lagi, tapi pengumuman untuk yang sedang di mana? Di masjid, bahwa sholat akan ditegakkan. Segera diperbarui niatnya, kemudian diperbagus kekhusyuannya, fokusnya, dan lain-lain, karena sholat akan ditegakkan. Dari definisinya saja berbeda kata sebagian ulama, maka iqamat bukan dinamakan dengan adzan. Meskipun keutamaannya sama juga. Orang yang ketika seseorang mengumandangkan adzan, syaitan lari terbirit-birit sambil buang angin dengan suara yang sangat kencang agar dia tidak mendengar adzan. Kemudian ketika adzan selesai, dia kembali ke rumah dan ke masjid menggoda orang, mengganggu manusia agar gagal sholatnya, minimal gagal kekhusyuannya. Ya sholat sunnahnya tidak khusyuk. Kemudian ketika iqamat dia lari lagi, kabur karena syaitan takut dengan lafaz-lafaz adzan. Ya maka fatwa sebagian ulama, kalau sekiranya seseorang diganggu oleh syaitan di suatu lokasi, suatu wilayah, suatu daerah, suatu tempat, maka diantara lafaz-lafaz yang dia ucapkan selain ayat kursi Al-Baqarah secara umum, dia boleh mengumandangkan adzan. Ya dalam rangka mengusir atau menghilangkan was-was atau rasa kekhawatiran dari gangguan syaitan tersebut. Nah ketika iqamat dia lari lagi terbirit-birit sambil buang angin dengan suara yang sangat kencang. Ketika iqamat selesai dia kembali kemana? Ke masjid, gangguin yang lagi sholat agar tidak khusyuk, agar tidak fokus, agar lupa rakaat, ya, agar lupa bacaan ayatnya dan lain-lain. Maka keutamaannya sama. Begitu juga ketika seorang muadzin mengumandangkan adzan, maka semua benda-benda, kemudian manusia dan jin yang mendengar lantunan adzannya akan menjadi saksi kebaikan di hari kiamat. Begitu juga ketika dia mengumandangkan iqamat. Namun secara penempatan dan secara definisi berbeda. Oleh karenanya para ulama yang mengatakan iqamat itu bukan adzan, mereka juga menjelaskan bahwa kenapa Nabi menyebut adzan dan iqamat sebagai adzanain, dua adzan. Ini sebagai bentuk penyebutan perwakilannya saja. Contoh jemaah sekalian, Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita bahwa keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah 3 purnama, 3 bulan dapurnya nggak ngebul, nggak masak. Nggak masak karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya harta untuk beli makanan, sehingga apa yang kalian makan, kata para sahabat. Aisyah menjawab, kami hanya mau mengkonsumsi aswadan. Aswadan artinya 2 benda hitam. 2 benda hitam yang dimaksud ternyata adalah kurma dan air putih. Pertanyaannya adalah aswadan, 2 benda hitam, yang dimaksud apa tadi? Kurma dan air putih. Pertanyaannya, air putih hitam atau tidak? Tidak. Tapi tapi Aisyah sebut dengan apa? 2 benda hitam. Maksudnya kurma dan air putih. Ini sebagai bentuk perwakilan penyebutan saja. Kalau menyebutkan kami makan kurma dan minum air putih, kepanjangan. Disebutkan kami makan 2 benda hitam.
Nah, maka azan dengan iqamat dua hal yang berbeda. Disebutkannya perwakilannya saja yang disebut lafaz azannya azanain, dua azan. Juga dalam Al-Qur'an, dalam hadis, bapak ibu disebut dengan abawani. Abawani dari kata abun. Apa abun artinya? Ayah atau bapak. Abawani bukan dua bapak, tapi apa maksudnya? Bapak dan ibu. Maka disebutkan dengan perwakilannya saja. Begitu juga azan dengan iqamat disebutkan azanain, dua azan sebagai perwakilan yang menunjukkan bahwa azan dan iqamat berbeda, sehingga sebagian ulama berpendapat untuk iqamat tidak dijawab, dan setelah kumandang iqamat tidak perlu berdoa dengan doa apapun, kata sebagian ulama. Wallahu a'lam. Tayyib. Sampai pada poin ini insya Allah jelas jemaah, saya difahami insya Allah. Baik, selanjutnya, mata yuqimu lis-shalah, kapan muadzin mengumandangkan iqamat? Ya, kapan muadzin mengumandangkan iqamat? Yang beredar di Indonesia, seorang muadzin di musola atau di masjid mengumandangkan azan. Setelah azan, sholat sunnah. Setelah sholat sunnah, celinguk, udah pada selesai sholat sunnahnya nih, langsung iqamat. Setelah iqamat bingung, imamnya nggak ada. Akhirnya apa? Imamnya imam dadakan, bukan hasil pesantrenan, hasil dorongan. Udah Pak, Bapak aja maju Pak. Udah Bapak, rebutan tuh, dorong-dorongan. Nah, di sini ternyata tidak demikian pada asalnya. Kapan muadzin mengumandangkan iqamat? Jemaah sekalian, al-asl, hukum asalnya, an la yuqima illa idza ra'al imam. Seorang muadzin jangan iqamat terlebih dahulu sampai benar-benar melihat imam. Imam udah ada, udah muncul, udah datang, udah siap. Dan boleh tawarkan dulu ke imam mau sholat sunnah dulu atau mau langsung, seperti itu, karena imam pemimpin. Imam itu pemimpin, kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi terserah imam yang mengatur jalannya sholat berjamaah. Sekiranya misalkan di timernya masih ada waktu 2 menit lagi, imam katakan tegakkan iqamat, tegakkan iqamat. Atau sebaliknya, ketika timernya sudah menunjukkan 00, waktunya iqamat, tapi imam maunya sholat sunnah dulu, sholat sunnah dulu. Karena imam yang memimpin berjalannya sholat berjamaah. Asalnya demikian. Tidaklah mengumandangkan iqamat melainkan sampai melihat imam. Berdasarkan kabar dari Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Bilal yu'adzinu idza dahadat. Bilal dulu mengumandangkan adzan ketika matahari tergelincir, maksudnya pas waktu zuhur waktu itu. Fala yuqimu hatta yakhrujan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Bilal tidak akan iqamat sampai Nabi benar-benar telah keluar dari rumahnya menuju masjid. Fa idza kharaja aqamas salata hina yarahu. Ketika Nabi telah keluar, yakni telah muncul, kan rumah dengan masjid cuma cuma menempel berdekatan ya, dibatasi dengan tembok saja. Nabi sudah muncul, sudah masuk ke masjid, barulah Bilal mengumandangkan iqamat. Asalnya demikian. Kemudian wa yushra'u ahyanan an yuqima qabla an yakhrujal imam. Kadang-kadang boleh juga seorang muadzin mengumandangkan iqamat ketika imam belum muncul, yakni belum ke posisi tempat mengimaminya, dengan syarat idza ra'ahu min ba'idin. Muadzin telah melihat imam dari jauh. Misalkan imam datang dari arah sana, ya, jadi muadzin sudah mengumandangkan iqamat, imam sudah ada. Tinggal memang lebih utama ada pintu khusus untuk imam biar tidak menyelinap orang-orang. Jadi lewat jalur khusus. Jadi imam sudah ada, sudah muncul, meskipun belum ke tempat sholatnya, maka muadzin boleh mengumandangkan iqamat. Aw 'alima biqurbi khurujih, atau muadzin mengetahui bahwa imam benar-benar akan tiba, sudah kelihatan mau sampai bentar lagi. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
anna as-salata kanat tuqamu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayakhudhu an-nas masaffahum qabla an yaquma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maqama, bahwa salat telah diiqamatkan, telah dikumandangkan iqamat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat telah mengambil posisi masing-masing, dan waktu itu Nabi belum menempati posisinya. Nabi sudah ada, mungkin baru keluar dari pintunya, Bilal langsung iqamat, para sahabat langsung mengambil posisi shaf masing-masing. Nabi belum sampai. Jadi boleh. Ya, pilihan pertama tunggu sampai imam benar-benar di posisinya. Pilihan kedua, ketika imam sudah ada di masjid, belum sampai di posisinya, boleh silahkan iqamat. Meskipun para sahabat waktu itu telah mengambil atau telah memposisikan di shaf mereka masing-masing. Kemudian berikutnya, kita selaku makmum jemaah sekalian, kapan hendaknya kita berdiri? Apakah berdiri ketika imam telah di posisinya, atau berdiri ketika sedang iqamat, atau di lafadz hayya 'alas shalah, atau ketika iqamat selesai? Idza lam yakunil imamu ma'ahum fil masjid, apabila imam belum ada di masjid, fasunnah alla yaqumu hatta yarahu. Kalau imam belum kelihatan, sunnahnya, lagi-lagi tidak wajib, ini opsi, tapi sunnahnya makmum, kita nih selaku makmum jangan berdiri melainkan sampai kelihatan imam, sampai ada imam. Aqamal muadzin aw lam yuqim, baik muadzin sudah iqamat ataupun belum. Jadi jangan tiba-tiba kita berdiri semua, imamnya mana? Nggak tahu, belum datang. Jangan. Sunnahnya jangan kita berdiri sampai imam sudah kelihatan, baik muadzin sudah iqamat ataupun belum. Muadzin iqamat, padahal imamnya belum datang, kita selaku makmum boleh duduk dulu, tunggu. Oh, imam sudah kelihatan di ujung pintu, sudah masuk pintu, barulah kita berdiri. Ya, berdasarkan beberapa kabar dari Nabi SAW, beliau bersabda, idza uqimatis shalah, apabila telah diiqamatkan untuk salat, fala taqumu hatta tarawni, jangan kalian berdiri sampai kalian melihat aku, kata Nabi SAW. Yang kedua, idza kana al-imamu ma'ahum fil masjid, yang kedua, apabila imam sudah ada di masjid, kapan kita selaku makmum berdirinya? Kalau tadi keadaan yang pertama, imam belum ada. Kalau imam belum ada, kapan kita berdirinya jemaah sekalian? Ketika imam sudah tiba. Sekarang imam sudah ada, kapan kita berdirinya? Al-Imam Asy-Syafi'i dan banyak ulama, mereka berpendapat bahwa berdirinya ketika telah faragh, telah selesai iqamah. Ya, sampai la ilaha illallah, baru kita selaku makmum berdiri. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Al-Imam Malik rahimahullah berpendapat idza akhadha fil iqamah, ketika muadzin sudah mulai iqamah. Pendapat Imam Malik, ya, muadzin baru Allahu akbar, kita sudah boleh berdiri. Pendapat Al-Imam Ahmad, idza qala al-muadzin qad qamatis shalah. Pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah, kita berdirinya ketika lafaz apa? Qad qamatis shalah. Apa arti qad qamatis shalah? Qad qamatis shalah artinya salat sungguh akan ditegakkan. Ya, makanya Al-Imam Ahmad berpendapat kita makmum berdirinya ketika lafaz qad qamatis shalah. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat berdirinya ketika lafaz hayya 'alas shalah. Ya, apa arti hayya 'alas shalah? Mari kita salat, ayo kita salat, kita baru berdiri. Maka pendapat yang benar seperti apa? Semuanya boleh. Yang berdirinya tunggu iqamat selesai silahkan, yang berdirinya ketika baru dilafaz Allahu Akbar juga silahkan, atau yang belum iqamat tapi langsung berdiri dengan syarat imam sudah ada, silahkan. Tapi wallahu a'lam, kata para ulama juga, lihat kondisi. Ketika di masjid rata-rata sudah pada berdiri, tapi lagi-lagi dengan syarat imamnya sudah ada, semua pada berdiri, kita berdiri juga. Kenapa? Karena kalau semuanya berdiri, kita masih duduk, nanti akan ada keterlambatan dalam membenahi shaf.
ya, yang harusnya soft segera dibenahi, dirapatkan, diluruskan karena kita duduk terlebih dahulu, ya terlambat dalam berdiri, maka akan memperlambat pembenahan softnya. Maka kalau sekiranya semuanya sudah pada berdiri, ya kita berdiri, nggak masalah. Wallahu a'lam. Taib. Ada yang mau bertanya jemaah seputar apa yang telah kami sampaikan? Silakan kalau ada sebelum kita lanjut. Baik, boleh silakan. Saya pernah mendapati di suatu masjid itu yang iqomah atau yang azan ini sambil duduk. Sambil duduk ya. Iya. Baik, bagus sekali. Adzan dan iqamat sambil duduk. Memang hukum asalnya adzan itu yang diutamakan adalah suara yang lantang. Maka sekiranya muadzin mengumandangkan adzan sambil duduk dengan suara yang juga lantang, ditambah zaman sekarang ada pengeras suara, sebagaimana juga kita lihat muadzin tanah suci yang sudah sangat sepuh, ya sudah nggak bisa berdiri dalam mengumandangkan adzannya di kursi roda, ya maka sah, tidak masalah. Karena bedanya adzan dengan sholat, kalau sholat kan diantara syarat sahnya adalah berdiri. Nah kalau adzan syarat sahnya atau tidak ada diantara syarat sahnya adalah berdiri. Dalam hal ini untuk adzan syarat sahnya adalah mengumandangkan adzan dengan lafaz-lafaz berbahasa Arab yang Nabi ajarkan. Adapun dikumandangkan dengan posisi duduk atau kebetulan posisi studio untuk mengumandangkan adzannya bukan menghadap kiblat tapi membelakangi kiblat pun tidak masalah. Karena menghadap kiblat, berdiri, bersuci dan seterusnya ini syarat sah sholat, bukan adzan. Lebih kepada istihbab, anjuran saja. Karena dengan mengumandangkan adzan sambil berdiri suara lebih lantang. Tapi untuk sekarang mau duduk ataupun berdiri maka sudah ada pengeras suara. Tapi lebih utama berdiri. Wallahu a'lam. Jelas Pak ya? Yang lain silakan. Ada lagi? Ada yang mau tanya Pak? Boleh, silakan. Silakan. Oh, baca Allah. Kalau imamnya belum ada, sementara kita ada timer yang kita lagi akan iqomah. Nah, kita sebaiknya sholat sunnah atau ya udah kita berdiri aja sampai baik, iqomah. bagus sekali, masya Allah. Jadi sebentar lagi iqomah 1 menit lah misalkan. Kan idealnya kita sholat sunnah paling cepat 2 menit kan gitu, paling cepat. Tinggal 1 menit nih, pilih sholat atau berdoa saja gitu. Yang kedua-duanya sama-sama utama. Maka kita boleh pilih yang mana saja sebenarnya. Yang pertama kita pilih sholat sunnah. Maka ketika ternyata sedang sholat sunnah lalu dikumandangkan iqamat, maka tinggal kita batalkan. Ya paling resikonya tidak mendapatkan pahala sholat sunnah dengan sempurna. Tapi kalau kita memang sudah terbiasa sholat sunnah rawatib rutin, tiba-tiba kita ketinggalan karena suatu uzur, insya Allah pahalanya tetap sempurna. Apalagi ada anjuran sholat tahiyatul masjid. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Kita sholat tahiyatul masjid dan boleh dipercepat dengan membaca masing-masing gerakannya 1 kali bacaan. Ketika ruku' subhana rabbiyal azim, ketika sujud subhana rabbiyal a'la, ketika tasyahud pendapat sebagian ulama boleh hanya sampai tasyahud, lafaz 2 kalimat syahadat, tidak dengan sholawat nabinya. Maka insya Allah tidak masalah selama masih dalam kategori tumaninah, tenang. Nah yang kedua, kita memilih untuk berdiri sambil berdoa karena alasan tidak boleh duduk sampai sholat sunnah terlebih dahulu. Sedangkan untuk sholat sunnah maka tidak cukup waktunya, yang menyebabkan kita akan tergesa-gesa dalam melaksanakan sholatnya. Maka kita berdiri sambil berdoa pun tidak masalah. Ya berdoa, karena kenapa? Karena antara adzan dengan iqamat ada doa yang mustajab, da'watun la turad. Ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini wallahu a'lam, maka kedua-duanya kondisional sebenarnya, tergantung kondisi. Tapi kalau sekiranya kita nggak tahu imam sudah ada atau belum, kemudian timernya akurat atau tidak, karena di beberapa masjid atau musola
timer itu hanya hiasan saja. Faktanya nanti dikembalikan ke kebijaksanaan imam. Ya, maka dalam hal ini kita nggak tahu, maka hukum asalnya hendaknya kita manfaatkan untuk perbanyak sujud, yakni sholat sunnah. Meskipun kita di rumah sudah sholat qobliyah, di sini kita tambahkan lagi dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kenapa demikian? Karena memperbanyak sujud, memperbanyak sholat sunnah merupakan amalan yang menghantarkan kita kepada menemani Rasulullah SAW di surga. Ketika salah seorang sahabat diberikan permintaan oleh Nabi SAW, sal, minta, kamu mau apa? Kata sahabat tersebut, as'alu murafaqataka fil jannah. Aku ingin menemani engkau wahai Rasulullah di surga. Maka Nabi SAW menjawab, fa'a'inni 'alaika bikathratis sujud. Maka kalau begitu bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan cara memperbanyak sujud. Dalam hal ini boleh. Nah, adapun yang datang berdiri hanya diam saja, nggak ngapa-ngapain, maka tidak dianjurkan. Tapi sekedar info, berdoa antara azan dan iqamah ini boleh mengangkat tangan, boleh tidak. Kata para ulama demikian. Maka kita melihat ada saudara kita yang cuma berdiri saja, kita berbaik sangka dia lagi berdoa, karena berdoanya boleh angkat tangan, boleh tidak. Wallahu a'lam. Jelas ya? Ada lagi Pak yang mau tanya? Silakan. Boleh? Boleh, silakan. Kita ketika muadzin menyampaikan sholatul khairum, ada yang menganjurkan jamnya sedekah. Baik, Ibu. Bagus sekali, Masya Allah. Jadi untuk as-sholatu khairun minan naum, qad qamatis shalah dan seterusnya, ini wallahu a'lam dari Nabi sendiri, beliau tidak menganjurkan untuk melafadzkan yang lain. Yang beliau ucapkan hanya ucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Adapun ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dengan la haula wala quwata illa billah, karena memang perintah langsung dari Rasulullah SAW. Maka lafadz-lafadz adzan dan iqamat dan cara menjawabnya ini tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya sudah berdasarkan dalil dan kita tidak membuat-buat bacaan atau lafadz-lafadz sendiri. Jadi kalau muadzin mengucapkan as-sholatu khairum minan naum, kita ucapkan as-sholatu khairum minan naum. Wallahu a'lam. Jelas Pak ya? Baik, sekian dari kami, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Terima kasih banyak segala perhatian. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.